Berapa tarif ritual Gunung Kemukus dan sewa kamar simak sampai selesai? Untuk mengikuti saluran ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Awal mula kisah ritual di Gunung Kemukus, ternyata ada kemiripan dengan cerita Sangkuri yang sarung-sarung memang berserakan di mana-mana. Para pemiliknya datang dengan tujuan ngalap berkah. Cerita tentang tempat peziarahan itu macam-macam. Bagaimana kebenaran cerita-cerita itu? Sebelum Kemukus menjadi pulau setelah Waduk Kedung Ombak mulai diairi tanggal 14 Januari 1989. Sekilas, Kemukus tak banyak berbeda dengan tempat-tempat peziarahan lain yang bertebaran di Jawa. Seperti di Gunung Jati, Gunung Muya, atau Gunung Kawi. Aktivitas peziarahan di sana juga berpusat pada makam orang yang dianggap punya daya lingui atau yang sakti mandraguna. Di Kemukus, yang jadi pujaan adalah tokoh Pangeran Samudra yang terbaring tenang di makamnya, di puncak Bukit Kemukus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi peziarah agar permohonan mereka terkabul juga mirip dengan tempat-tempat lain. Setelah mandi di Sendang Ontrowulan, mata air yang terletak beberapa ratus meter sebelah timur makam, dan nyekar di makam Pangeran Samudra, peziarah harus nyepi sepanjang malam di sekitar makam. Namun, acara nyepi di Kemukus bukan sembarang nyepi, tapi harus disertai dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan istri atau suami sendiri. Nah, ini yang membuat gaya ngalap berkah di Kemukus lain dari yang lain. Boleh dibayangkan bagaimana ratusan pasang peziarah, di tengah alam terbuka, beramai-ramai melakukan hubungan intim secara massal dan kolosal. Sungguh suatu pemandangan yang langka tapi nyata. Memang, malam itu nyaris tak ada lagi tempat yang bisa dipakai melangkahkan kaki dengan leluasa. Seolah tiap jengkal tanah di bawah pepohonan di seputar lereng Bukit Kemukus ditutup habis oleh tubuh ratusan pasang pria wanita yang tidur bergulung dalam satu sarung. Kalau tak hati-hati melangkah, kaki bisa tersandung sarung yang berisi pasangan yang sedang asyik masyuk. Tingkah laku peziarahan yang ajaib ini bersumber pada mitos tentang Pangeran Samudra yang mirip dengan cerita Oedipus dari zaman Yunani Purba atau Sangkuri yang di Jawa Barat. Juga hampir sama dengan mitos Jawa lainnya, yakni tentang Ratu Aru Gunung, tokoh yang mengawini ibunya dan punya anak sampai 30 orang. Menurut Sahibul Hikayat, Pangeran Samudra adalah pangeran dari kerajaan Demak yang jatuh cinta pada ibunya sendiri, R.A. Ontrowulan. Polahnya ini mengakibatkan ia diusir ayahandanya. Pangeran Samudra lalu mengembara, dan akhirnya meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan merana. Ibunya yang kemudian menyusul, juga wafat di sana. Sebagai lambang cinta kasih mereka, keduanya lalu dimakamkan dalam satu liang lahat. Ini cuma salah satu versi dari kisah cinta Pangeran Samudra. Masih ada versi-versi lain, yang lebih seru, lebih dramatis. Misalnya saja yang menyebut, setelah saling bertemu kembali, Pangeran Samudra dan ibunya tak kuasa menahan rindu dendam, sampai mereka melakukan hubungan intim bak suami istri. Sialnya mereka keburu dipergoki, dan langsung dibunuh. Sebelum mengembuskan napas terakhir, sang pangeran sempat berpesan, siapa yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, segala permintaannya bakal terkabul. Entah versi mana yang benar dan cocok dengan kenyataan. Yang jelas, versi terakhirlah yang paling sering digembar-gemborkan di Kemukus. Maklum, kecuali lebih asyik didengar, versi ini juga memberi pengesahan dilakukannya hubungan bebas antar peziarah. Mengenai sewa kamar menurut warga antara 50 atau 100 ribu rupiah dan antara pasangan bisa tawar-menawar. Itulah cerita mengenai Gunung Kemukus, semoga jangan sampai terjerumus dan bisa menambah keimanan kita. Sampai jumpa di pembahasan